Assalamualaikum sahabat literasi. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Kapal Nabi Nuh. Cerita dan ilustrasi Nida. Tahukah adik-adik, Nabi Nuh alaihi salam pernah membuat kapal yang sangat besar? Kapal itu terdiri dari 3 tingkat. Tingkat pertama diisi oleh hewan-hewan, tingkat kedua diisi oleh manusia, sedangkan tingkat ketiga diisi oleh burung-burung. Kenapa Nabi Nuh alaihi salam membuat kapal sebesar itu ya? Yuk kita simak kisahnya. Dulu ada orang-orang yang bernama Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr. Mereka adalah orang-orang solih. Mereka sangat dicintai oleh masyarakat. Ketika mereka meninggal, setan mulai menggoda masyarakat untuk membuat patung-patung orang-orang solih itu. Awalnya, patung-patung orang solih itu tidak disembah. Akan tetapi, setelah generasi berganti generasi, ilmu tentang tauhid mulai hilang. Patung-patung itu pun dijadikan sesembahan selain Allah. Orang-orang berdatangan, berdoa melalui perantara patung-patung tersebut. Inilah kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi. Lalu, Allah Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihi salam agar mereka kembali kepada tauhid. Allah Ta'ala ingin mereka meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka selain Allah. Nabi Nuh alaihi salam menyeru mereka malam dan siang. Akan tetapi, mereka tidak mau menerima nasihat Nabi Nuh. Mereka terus berbuat kesyirikan. Bahkan, mereka menutup telinga dan wajah mereka ketika diseru kepada tauhid. Nabi Nuh alaihi salam tidak putus asa. Beliau tak kenal lelah berdakwah selama 950 tahun. Akan tetapi, kaumnya semakin memusuhi beliau. Akhirnya, beliau pun mengadukan perbuatan kaumnya kepada Allah. Kemudian, Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat kapal yang sangat besar. Melihat hal itu, orang-orang kafir mengejek beliau. Akan tetapi, beliau tidak mempedulikannya. Setelah kapal selesai dibuat, Nabi Nuh alaihi salam menyuruh orang-orang beriman dan hewan-hewan naik ke atas kapal. Setelah beberapa saat, hujan lebat mulai turun. Lama-kelamaan, bumi mulai digenangi air. Banjir besar pun datang. Orang-orang kafir berlarian ke atas gunung. Akan tetapi, gunung tidak bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah. Bahkan, anak Nabi Nuh pun ikut tenggelam bersama orang kafir karena tidak mau mengikuti perintah Nabi Nuh. Sementara itu, Nabi Nuh alaihi salam, orang-orang beriman, dan hewan-hewan selamat. Mereka terus berlayar hingga Allah memerintahkan hujan untuk berhenti. Bumi pun menelan air hingga banjir tidak ada lagi. Kapal Nabi Nuh akhirnya mendarat. Beliau bersama orang-orang beriman memulai tinggal di tempat yang baru dengan tauhid. Mereka tidak mempersekutukan Allah Ta'ala dengan apapun. Selesai. Sekian cerita kita kali ini. Sampai bertemu di cerita selanjutnya ya. Wassalamualaikum.